Halo, perkenalkan nama saya Aureli Regina IT dengan NIM 310212030 dari Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran UPNVJ. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu soal farmakokinetika. Di sini sudah ada soalnya, yaitu seorang wanita dengan berat badan 50 kilogram diberi suntikan obat secara IV dosis tunggal 5 miligram per kilogram. Sampel darah diambil secara serial untuk penetapan kadar obat dalam darah yaitu CPT, dan dari hasil penetapan kadar ditemukan data sebagai berikut. Jadi, dari soalnya itu sudah didapatkan waktu dan nilai dari CPT, atau di sini tulisannya CT, tapi sebenarnya sama jadi kayak CPT. Kemudian, pertama-tama kita harus membuat len CPT, karena kita bakal pakai ini untuk kedepannya. Jadi, untuk len CPT, rumusnya itu yaitu sama dengan len, lalu kurung buka, dan nilai dari CPT. Lalu dapat dipencet yang di bagian plus di bagian kanan bawah, lalu bisa ditarik ke bawah dan dapat hasilnya seperti ini. Kemudian untuk soal pertama, gambarlah kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu pada kertas milimeter blok dan semilogarithmic. Lalu apa makna bentuk kurva yang Anda lihat? Jadi pertama-tama untuk membuat kurvanya, kita akan membuat kurva yang mikrometer blok dulu, kemudian baru semilogarithmic. Jadi sebenarnya ada perbedaan yang sangat jelas di antara kedua kurva ini, yaitu di mana kalau kurva yang mikrometer blok, kurvanya akan melengkung karena dia menunjukkan eksponensial. Sedangkan kalau kurva yang semi-logarithmic, dia akan menunjukkan kurva yang lurus, yaitu kurva yang linear. Jadi cara membuatnya yaitu pertama kita harus memblok antara waktu dan nilai CPT ini. Kemudian insert, scatter, kita pilih scatter. Kita akan pilih scatter yang ini, with straight lines and markers. Setelah itu kita bisa pilih mau yang kayak gimana, cuma sebenarnya aku lebih suka yang kayak gini. Jadi dia ada axis buat data Y sama axis buat data X. Sini bisa kita tulis, jadi X-nya itu dia adalah waktu. Nah, kalau di soal sendiri, waktunya itu di sini adalah jam. Jadi kita tulis waktunya sama dengan jam. Kemudian untuk yang di sumbu Y, yaitu nilai dari CP. Dengan satuan yaitu mikrogram per mililiter. Nah, kita lalu bisa kasih dia nama kurvanya. Misalkan kita kasih dia hmm, kadar, kadar abu, kadar obat di dalam darah. Sudah deh, jadi ini sudah masuk ke dalam kurva dari mikrometer blok. Bisa kita letakkan di sini. Oke, jadi kurva mikrometer bloknya sudah jadi ya, tinggal kurva yang semi logaritmik. Untuk membuatnya kurang lebih sama. Pertama kita blok antara waktu dengan CPT, kemudian insert, lalu pilih scatter, pilih yang ini juga, yang with straight lines and markers. Kurang lebih sama, aku juga mau cari yang ada aksis Y sama aksis X-nya. Jadi keuntungan aksis Y sama aksis X ini, dia bisa kita kasih nama. Karena kan kayak, misalkan kalau yang ini kan dia nggak bisa kita kasih nama gitu kan. Jadi aku lebih suka pakai yang ada bisa ditambahin X sama Y-nya. Ini juga sama, dia waktu, sorry, di sini dia juga waktu dengan satuan jam, dan di sini CP dengan satuannya mikrogram per mililiter. Nah, perbedaan yang signifikan di antara kedua grafik ini yaitu setelah kita bikin grafiknya, kita pencet di bagian data Y-nya. Kemudian klik kanan, lalu pilih yang logarithmic scale. Hasilnya dia bakal jadi kurva yang linear.
Mungkin sekali lagi kalau teman-teman ada yang masih agak bingung, jadi di sini kita pilih klik. Ah, sorry, jadi dia double tap. Sebenarnya tergantung laptop kalian sih ada yang double tap sama ada yang klik kanan mungkin. Jadi setelah itu kita pilih yang logarithmic scale. Jadi dia ada langsung ada perbedaannya. Yes, dia bakal jadi kurva yang linear. Setelah itu bisa dikasih nama juga kadar obat di dalam darah. Dari sini ini udah jadi juga kurva yang semi logaritmik. Bisa dipindahin ke sini. Oke, lalu pertanyaannya, apa makna bentuk kurva yang Anda lihat? Jadi kalau menurut aku di sini, kalau mikrometer block, itu dia menandakan kalau konsentrasi obat dalam darah itu cenderung tidak konstan di dalam tubuh. Jadi dia bisa yang awalnya tinggi, kemudian dia bakal rendah, 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 rendah. Karena memang obat itu kan dia bakal terdistribusi dulu, kemudian termeka, termetabolisme dan akhirnya terekskresi. Jadi dia emang bakal berkurang. Nah, kalau yang semi logaritmik itu dia adalah bentuk visualisasi. Jadi kita bakal lebih gampang untuk melakukan perhitungan data farmakokinetika. Jadi kalau teman-teman misalkan mau ngitung data, sebenarnya bakal lebih gampang kalau kita pakai kurva yang semi logaritmik kayak gini. Lanjut, untuk soal kedua. Tuliskan persamaan yang menandakan profil kadar abu dalam darah terhadap waktu. Ini kayaknya sebenarnya aku kayaknya typo ya. Jadi sini tuh kayaknya kadar obat. Oke, jadi rumusnya itu kan kita tahu kalau ln CPT sama dengan ln CP0 min K kali T. Nah, terus kalau misalkan di Excel kita ada beberapa rumus yang untuk memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ln CP0 itu bisa kita pakai dengan intercept, lalu min K itu sama dengan slope, dan antilan sama dengan EXP. Nah, pertama-tama untuk dapetin dulu, kita kan udah dapat nilai dari waktu dan CPT. Dan kita juga dapat nilai dari ln CPT. Untuk dapat nilai dari ln CP0, yaitu kita pakai rumus intercept. Jadi ini bakal aku ulang. Rumusnya itu sama dengan intercept, udah kurung buka. Nah, di sini ada data Y, data X. Data Y di sini kita pakai ln CPT. Lanjut, di sini itu aku ada tanda koma, jadi data Y, data X. Nah, kalau misalkan di laptop kalian tuh data Y, titik koma, data X, kalian harus pakai yang pakai titik koma. Karena emang settingan dari laptopnya biasanya beda-beda sih. Jadi ikutin aja. Jadi kalau misalkan sini aku pakai koma, aku pakai koma. Nah, dia kan berubah. Terus kita lanjut ke data X-nya yaitu waktu. Sama tinggal di blok, terus tutup kurung, dan di enter. Dapatlah hasil ln CP0 atau intercept. Lanjut untuk ke slope. Nah, slope itu di sini dia adalah min K. Jadi bukan K, tapi min K. Nah, untuk slope itu juga sama dengan slope. Ini data Y-nya yang dari ln CPT dan data X dari waktu. Nah, karena dia dalam min K, untuk jadi K, gampang aja. Kita tinggal bikin dia min dikali sama hasil dari slope, yaitu min K-nya. Dapatlah hasil K-nya dalam bentuk positif. Lalu untuk CPO-nya, CP0, kita pakai rumus EXP. Jadi sebenarnya eh, ini kan sama aja kayak dari ln ke anti-ln untuk dapetin nilai CP0. Tapi karena di Excel itu dia nggak ada tulisan kayak anti-ln, kita pakailah rumus dari EXP. Tapi sebenarnya EXP sama anti-ln itu sama aja. Jadi untuk pakai EXP ini sama dengan EXP lalu pencet yang intercept-nya. Seperti itu. Dapatlah hasil dari CP0, dapat nilai K, lalu dapat persamaannya yaitu ln CPT sama dengan ln CP0 min KT. Masukin data ln CP0-nya, masukin data K-nya, sehingga hasilnya adalah ln CPT sama dengan ln 8,5737 dikurang 0,17028 dikali T.
Lanjut ya, lanjut nomor yang tiga yang C. Hitunglah semua parameter yang diperlukan untuk menentukan profil farmakokinetika obat pada wanita tersebut. Jadi untuk parameter pertama di sini ada VD. VD itu adalah volume distribusi. Tulis ya, volume distribusi obat. Nah, rumus dari VD yaitu DO, yaitu dosis awal per CPO. Nah, kalau di Excel tuh enaknya kalian tuh tinggal masuk-masukin aja. Contoh, ini kan DO per CPO, berarti sama dengan DO. DO-nya itu kita tadi ada di sini. Jadi tinggal pencet ini per CPO. CPO-nya yaitu yang ini. Dan dapatlah dia hasil 29,1590 satuan liter. Kemudian untuk CL, CL itu adalah clearance. Rumus clearance yaitu VD, volume distribusi dikali sama K. Ini juga sama. Nih, jadi ininya itu dari sini, volume distribusi dikali sama nilai dari K. Satuannya yaitu liter per jam. Kenapa liter per jam? Karena dari volume distribusi kan dia kan satuannya liter. Kemudian kalau yang K itu satuannya adalah per jam. Jadi kalau misalkan kita kali otomatis satuannya bakal gabung jadi liter per jam. Untuk T setengah, rumusnya itu 0,693 per K. Jadi di sini tinggal masukin aja sama dengan 0,693 per K. Hasilnya dalam satuan jam. Kenapa satuannya jam? Karena soalnya kita pakai jam. Kalau satuannya dari soalnya menit, kita juga jawabannya bakal menit. Seperti itu. Lalu untuk AUC. Nah, mungkin kalau menurut aku AUC ya yang agak ribet karena panjang. Jadi kalau misalkan di soal itu tulisannya hitunglah AUC, biasanya yang dimaksud itu adalah AUC total. Jadi mau nggak mau kita harus hitung satu-satu dulu. Jadi kalau AUC itu dia sebenarnya kayak rumus luas trapesium, yaitu 0,5 atau setengah dikali sama jumlah sisi sejajar yaitu A tambah B dikali sama tingginya. Oke, lanjut. Di sini ada AUC 0 sampai 0,25, AUC 0,25 sampai 0,5, dan seterusnya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari data yang waktu ini. Jadi logikanya ketika kita minum obat itu kan kita anggap sebagai AUC di mana waktu itu sama dengan 0. Jadi kita bikinlah di sini AOC dari 0 sampai ke 0,25. Karena 0,25 ini kan adalah waktu di mana dia pengukuran pertama. Seperti itu. Nah, untuk rumusnya sebenarnya sama kayak gini juga, tapi mungkin bedanya itu adalah yang di awal dan di akhir. Jadi kalau yang di awal ini sama ya, sama dengan 0,5. Ini adalah tingginya. Jadi kalau kalian bikin di trapesium, itu bakal kelihatan banget beda apa yang dimaksud sama tinggi. Jadi 0,25 itu katakanlah yang ini, yang kanan dikurang yang kiri. Nah, untuk data A tambah B-nya. A tambah B-nya karena dia di sini masih di awal, jadi kita pakai len CP0 dan B-nya yaitu nilai dari sini. Oke, lanjut. Nah, untuk yang bawahnya ini sampai yang AOC 12 sampai 18, dia caranya sama. Jadi dari 0,5 dikali sama tinggi. Tingginya cuma dari yang bawah dikurang yang atas. Ya, jadi ini yang bawah dikurang yang atas. Lalu dikali hasil dari jumlah sisi sejajar. Itu sama juga. Jadi yang kanan itu ditambah dan yang kiri itu dikurang. Untuk rumus sampai ke bawahnya juga sama aja. Hmm, ya, jadi dia cuma B8 kurang B7, terus dikali kita ditambah C8, dan seterusnya. Nah, untuk AUC yang terakhir. Jadi kalau AUC yang terakhir itu dia punya rumus sendiri, yaitu CP0 per K.
Tapi CP0 yang dimaksud di sini itu adalah CP terakhir. Jadi kita pakai CP dari nilai 18 ini. Nah, CP 18 tadi itu ada di sini, yaitu 0,4. Jadi hasilnya dia adalah 0,4. Yang ini 0,4 dibagi sama nilai K. K-nya yang ini. Jadi khusus buat yang terakhir yaitu nilai dari CPT terakhir di 18 ya. Kalau misalkan dia sampai, misalkan terakhirnya menit ke 20, kan pakailah CPT 20. Tapi kan dia sampai 18, kita pakai CPT 18 per K. Dapatlah hasilnya ini. Nah, untuk AOC total, namanya aja total. Berarti kita harus jumlah semua dari sini sampai ke sini. Rumusnya gimana? Rumusnya sama dengan sum, lalu kurung buka, dan bisa langsung diblok. Dari sini sampai ke sini. Dapat deh nilai dari AOC total. Lanjut. Nah, jika nilai ambang efek obat 1,5 mikrogram per mili, berapa durasi efek obat? Di sini kita pakai persamaan ln CPT sama dengan ln CP0 min K kali T. Ln CPT ini didapatkan dari hasil yang sini nih, jadi dari soalnya masuk ke sini. Kemudian ln CP0. CP0-nya tadi kan kita dapat yang ini, 8,5737. Masuklah dia ke sini. Min K kali T. K-nya yang ini 0,1703 dan T-nya yang kita cari. Lanjut, jadi ini kita dapat bisa cari ln-nya, bisa dari Excel sebenarnya. Jadi kita bisa, ini sebenarnya aku hitung kayak manual pakai kalkulator, tapi kalau misalkan kalian mau cepat juga bisa. Jadi dia misalkan sama dengan ln 1,5. Nah, jadi harusnya kan dia nanti dari yang kanan bakal pindah ke yang kiri. Ya kan? Jadi kan kita kan mau nyari dapat nilai T-nya. Jadi nanti bakal ln 1,5 dikurang ln 8,5737 sama dengan min 0,1702. Nah, jadi rumusnya dari sini, dari min ln ini dikurang ln 8,5737. Nah, kalau kalian mau langsung ke T-nya aja nih, kita bisa dikurungin lagi sebenarnya. Nah, terus nanti dibagi sama min 0,172. Dapatlah dia segini. Jadi kalau kalian mau rajin dan ya pakai kalkulator bisa kayak tadi sih diulang pelan-pelan gitu. Jadi kayak dari sini ke sana, sana ke sini. Sebenarnya lebih lebih ribet ya karena kan harus ngitung-ngitung pakai kalkulator. Sedangkan kalau di Excel kan bisa langsung pakai rumus saja. Ya seperti itulah. Jadi hasilnya yaitu durasi efek obatnya selama 10,13 jam. Lalu lanjut soal yang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeliminasi 99,2% obat? Jadi caranya itu pertama kita harus tahu dulu kadar sisa obatnya yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kan obatnya kan tereliminasi nih 99,2%. Otomatis sisanya ya, yaitu 0,8%. Nah, untuk mengetahui T 99,2% atau waktu untuk mengeliminasi 99,2% obat, yaitu ln 100 dikurang ln 0,8. Dapat dari mana? 100-nya itu kan total awalnya dia dikurang sama sisanya. Lalu dibagi sama nilai K. K-nya juga sama, tetap pakai yang kayak tadi. Hasilnya yaitu 28,48,3548 jam. Jadi, eh, tubuh kita bakal butuh waktu 20, kurang lebih 28 jam untuk eliminasi 99,2% obat. Lanjut soal terakhir, yaitu jika dosis obat dinaikkan dua kalinya, parameter apa saja yang berubah, berapa durasi obat sekarang? Nah, tadi kan dosis awalnya itu kan dia 5 miligram per kilogram BB. Dosis awal 5 miligram per kilogram BB. Nah, BB dia yaitu 50 kilogram. Otomatis, kalau misalkan dosisnya dikaliin 2,
dia kan bakal jadi 500 miligram. Sorry. Eh, iya, karena dia awalnya 5, kan dia jadi 10 miligram ya. Dikalikan 50 jadi 500 miligram. Nah, kalau dosisnya aja udah berubah, kita lihat dulu parameter apa yang dipengaruhi sama si dosis. Contohnya, volume distribusi dia pakai data dosis di sini. Jadi otomatis kalau dosisnya berubah, dia pun bakal ikutan berubah. Di sini kita hitung lagi VD-nya yaitu dosis dosis awal dikurang CP0 yaitu yaitu di sini dosis nolnya dari 500 miligram per CP0. CP0-nya masih sama kayak yang tadi yaitu yang ini 8,5737. Lanjut yang clearance itu juga sama. Jadi dia VD dikali sama K. K-nya masih juga sama kayak yang tadi, yaitu 0,1703. Dapatlah dia hasil clearance dan CP0. Nah, CP0 ini gampang banget. Jadi CP0 itu kan karena CP0 awal kita, yaitu yang ini, 8,5737. Nah, kalau dosisnya 2 kali lipat, berarti CP0 ini tinggal dikali 2, dan dapatlah hasil dia sebesar 17,1474. Nah, terakhir yaitu durasi obat sekarang. Ini kurang lebih sama-sama persamaan yang di sini. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan durasi efek obat, itu kita pakai rumus yang ini. Masukin ke sini, masukin CPT-nya, CPT-nya masih sama, kemudian len CP0. Nah, CP0-nya di sini yang berubah, kita pakai len CP0 yang baru. Lanjut sampai ke sini, ini K-nya juga masih sama. Nah, ini juga dapatlah persamaan ini dan dapat nilai T-nya yaitu 14,1651 jam. Jadi durasi obat itu bakal bekerja selama kurang lebih 14 jam di dalam tubuh kita. Oke, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan bye-bye.